Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching its end, holding out but I'm about to blow up like a volcano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Kabar terbaru dari Marc Marquez, Cak. Ini teman-teman yang mungkin sedang menunggu Marquez. Kabar gembira buat sampean karena ternyata Marquez saat ini masih menunggu bagaimana reaksi Honda. Karena Marquez mengatakan bahwa dia sudah memberikan masukan kepada Honda. Jadi semuanya diserahkan kepada Honda, insinyur Honda bagaimana menyikapi semuanya. Dan kita akan bongkar kepada sampean, Cak. Buat sampean semuanya, 2 poin yang di-share oleh Marquez pada Honda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang Valentino Rossi, Kang Mas. Siapa menyangka Vale ternyata masih sakit hati, Cak. Jadi judulnya Rossi ku sik loro hati, Kang Mas. Makanya kemarin pada saat interview dikatakan oleh Valentino Rossi ya, jadi interview oleh para media, siapa lawan terberatmu di karir MotoGP, ternyata nama Marquez dicoret oleh Rossi. Ini menarik sekali, tenang. Jadi kita pelan-pelan akan bahas tentang pertama dulu, Cak. Jadi Kang Mas, sebelum kita menuju ke Mugello, race yang nantinya akan menjadi kandang Italia, akan menjadi kandang Ducati, ternyata ada beberapa isu yang menarik sekali. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa Mugello adalah salah satu sirkuit yang sangat disukai oleh Ducati karena Ducati pun sangat intens untuk ngetes motor mereka di sirkuit Mugello. Jadi Mugello ini cukup tricky dan dalam sejarahnya memang Valentino Rossi banyak menang di sana. Tapi tentu saja di era modern ini yang mendominasi rata-rata adalah pabrikan dari Ducati, pastinya Italia. Cukup menarik bagi kita untuk membahas nanti, tapi biarkanlah kita akan membahas isu-isu terkini dulu. Jadi kita nggak langsung pada satu poin saja tentang Mugello, tapi nanti pada saat kita sudah mendekati race kita akan bahas, walaupun IWB saat itu akan ada di Inggris, Cak. Oh ya teman-teman, mungkin kalau nggak tahu, IWB nanti tanggal 6 akan berangkat ke United Kingdom, Cak, neng Inggris, Kang Mas. Jadi matenun buat Motul Indonesia yang mempercayakan Iwan Banaran untuk datang ke Inggris nanti dengan Cak Ateng Katros, meliput balap jalanan, jalan raya menggunakan motor 1000 cc di jalan raya, tanpa ada speed trap, tanpa ada protektor kiri kanannya, tanpa ada gravel, semuanya tembok, pohon. Makanya IWB antusias banget untuk meliput buat sampean semuanya yang nantinya akan berangkat tanggal 6 ini sampai dengan tanggal 16. Jadi kita 10 hari nanti di UK, di Inggris. IWB akan berikan update buat sampean semuanya. Videonya lengkapnya seperti apa, detailnya. Jadi IWB berharap sampean yang belum subscribe Iwan Banaran sekarang. Karena jika sampean suka racing, sampean suka motor, suka apapun itu tentang roda 2, IWB akan memberikan update buat sampean yang terjos gandos. Jadi sama catat ya, tanggal 6 IWB berangkat dari Jakarta nanti menuju ke Inggris. IWB akan berikan liputan terjos gandos buat sampean, mulai dari berangkatnya, kemudian landingnya di mana, seperti apa suasana di Inggrisnya, kemudian bagaimana kita bisa ke Isle of Man TT. IWB akan bahas buat sampean videonya selengkap-lengkapnya. Sebelum kita membahas mengenai isu yang terbaru tentang Marc Marquez, IWB akan berikan semacam gambaran ke sampean bagaimana yang terjadi pada Honda. IWB sudah tekankan ke sampean berkali-kali bahwa Marc Marquez make difference. Marc Marquez mampu memberikan semacam perbedaan pada Honda. Suka nggak suka, Cak? Mungkin sampean nggak suka sama Marc Marquez, mungkin sampean haters Marc, sah-sah aja, nggak ada masalah. Namanya juga nggak seneng ya kan? Gara-gara Rossi memang pada saat 2015 Sepang Clash itu nama Marquez hancur, Cak. Nama Marquez benar-benar tercoret-coret, benar-benar tercerai-berai lah bosone opo Kang Mas. Pokoknya memang banyak sekali nggak suka. IWB pun saat itu nggak suka, Cak. Kesel juga sih, karena jujur kalau kita boleh katakan, entah kenapa Marquez dari pandangan pribadi IWB saat itu terlalu kelihatan gitu ya. IWB dulu kan menjadi komentator MotoGP Trans 7 di tahun 2015, kebetulan saat itu bersama Lucy. Dan kita lihat langsung di studio bagaimana agresifnya Marquez, bagaimana tindakannya yang memang sepertinya nggak mau Valentino Rossi menang. Dari kacamata pribadi, disengaja IWB sudah bongkar pula lap time-nya, yang mana terindikasi memang Marquez ini melambatkan Valentino
Valentino Rossi sehingga Lorenzo menang. Suka nggak suka demikian, IWB katakan demikian. Kalau sampai nggak setuju, monggo. Tapi kalau dari kacamata pribadi, IWB cukup maklum kalau Rossi sangat-sangat marah pada Marquez. IWB maklum itu karena memang indikasinya, walaupun dikatakan ya saya pengen menang, Marquez mengatakan bahwa semuanya under control, semuanya memang ya dia ingin menang aja. Tapi dari kacamata pribadi terlalu agresif, terlalu kelihatan bahwa dia memang menahan pace dari Rossi. Itu dari opini pribadi. Tapi itu kan 2015 masa lalu. Wes biyen suwe banget. Tapi ternyata memang ya kita nggak tahu apakah bener atau karma atau enggak. Tapi yang jelas dengan cederanya dia yang tidak pernah terpikirkan sama sekali, sosok Marquez yang luar biasa talentanya. No doubt, Cak. Kalau sampai nanya mengenai talenta, bakat, IWB katakan the best rider sekarang. Mau kata Pecco kek, mau kata Fabio kek, no. Marquez is the best. Performanya aja seperti apa? Tidak ada satupun pembalap Honda yang bisa memberikan hasil optimal pada Honda RC. Tapi ternyata kemarin Marquez mampu di depan walaupun dia crash. Dan ini memberikan diferensiasi menggunakan sasis Kalex, frame Kalex, yang mana ini adalah frame baru. Frame yang memang beda dibandingkan dengan biasanya. Bahkan Marquez mengatakan bahwa frame ini berbeda. Frame ini mungkin adalah satu langkah sedikit aja dari Honda, tapi bukanlah solusi. Dan Marquez mengatakan, frame ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi nggak serta-merta sempurna, tidak, Cak. Jadi frame Kalex, satu, frame ini dikatakan Marquez justru tidak bisa untuk gedor kecepatan tinggi pada tikungan karena secara natural melebar. Kalau Honda, sasisnya sangat precise. Sasisnya masuk tikungan itu tajam, tapi no sign, tidak ada warning tiba-tiba crash gitu aja. Nah, kalau Kalex nggak bisa demikian. Kalex ini gayanya ya, gaya karakter dari framenya itu natural, kata Marquez. Akan tetapi dia nggak bisa di-push banget, karena kalau sampai push maka akan melebar. Walaupun tentu saja melebarnya ini adalah indikasi positif. Karena kenapa? Justru ada tanda nih, oi kamu udah over nih kecepatannya, makanya dia melebar. Nah, kalau sasisnya Honda nggak, dia presisi, high speed, cornering speednya tinggi, tapi tiba-tiba crash aja. Jadi itu ya, natural dan satunya terlalu presisi, tapi no sign tiba-tiba crash. Sementara untuk Kalex ini lebih natural, feel-nya dapet, rasanya dapet, tapi tidak bisa kenceng aja di tikungan. Jadi ini masih diimprove oleh Marc Marquez. Nah, kembali lagi kepada Marquez. Jadi Marquez yang terbaru, update terbaru ya, sebelum kita ke Mugello ini, Marquez ternyata menekankan kembali bahwa saya bukan insinyur, kata Marquez. I'm not engineer, jadi biarkanlah Honda yang bekerja. Aku hanya memberikan apa yang aku rasakan, sementara eksekutornya adalah insinyur Honda. Jadi saya nggak akan terlibat, saya nggak akan melibatkan diri, saya nggak akan intervensi kerjaan Honda, biarlah Honda yang melakukan. Karena saya bukan insinyur, I'm not engineering, dia bilang gitu. Ada 2 poin, Cak, yang menjadi kendala Honda saat ini. Ada 2 poin yang membuat Honda suffering, dan ini selalu ditekankan oleh Marquez, ditekankan berkali-kali. Jadi repeatedly, selalu diulang-ulang oleh Marquez ya. Sebenarnya basic dari masalah Honda itu sangat kelihatan, tinggal engineeringnya atau insinyurnya Honda mampu nggak memecahkan. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian, ya IWB sudah siapkan pernyataan Marc Marquez terbaru tentang apa yang dirasakan oleh Marquez dan apa kelemahan motor Honda dari kacamata Marquez yang terbaru saat ini. Marc Marquez menegaskan ya, dia tidak akan mencoba untuk mencampuri sisi teknis Honda karena semuanya sudah dijabarkan oleh Marquez perihal kelemahan Honda. Jadi dia menyerahkan semuanya kepada HRC untuk mencari solusi teknisnya. Marquez percaya kelemahan utama RCV adalah sisi pengereman dan akselerasi. Jadi itu ditegaskan Marquez, Cak. Weakness atau kelemahan dari RCV adalah sisi pengereman dan juga akselerasi. Berikut kata Marquez. Aku tidak tahu apakah itu dari sasis, aerodinamika, mesin atau kombinasi semuanya. Yang jelas itulah yang aku katakan tahun lalu dan opini itu tetap sama sampai sekarang. Aku mengatakan kepada HRC di mana aku kehilangan sentuhan, bukan bagaimana meningkatkan motor, karena itu bukan tugasku. Karena aku bukanlah juga seorang insinyur, aku coba lakukan yang terbaik di atas trek, bertahan di atas trek ketika saat kesulitan sekalipun. Aku mencoba untuk menjadi cepat dalam satu putaran. Aku terus mencoba menemukan cara untuk konsisten dalam balapan. Dan kemudian saat aku berhenti di pit, aku jabarkan titik lemahnya, di mana kami kehilangan waktu, sisi mana motor kami buruk, dan kemudian para insinyur harus berpikir bagaimana meningkatkannya. Memang betul, sangat sulit untuk melawan tim lain, namun yang paling berat adalah Ducati. Karena mereka akan dengan mudah menyalipmu di lintasan lurus, sedang kalian harus menyalip di tikungan. Mengambil resiko, lebih banyak menggunakan ban. Kami banyak membakar ban dibandingkan dengan Ducati, itulah kenapa sangat berat untuk melawan Ducati dengan kondisi sekarang. Yes, itu penekanan Marquez, 2 poin weakness atau kelemahan dari RCV. Yang pertama adalah sisi akselerasi, ya, yang sama sudah tahu ya, ibu sudah jabarkan berkali-kali. Jadi kurangnya traksi ban belakang ini membuat pada saat motor keluar tikungan, karena traksi ban belakang kan kurang,
Makanya pada saat itu pembalap tidak bisa membuka gas lebih awal. Itulah yang membuat akselerasi atau tarikan motornya jadi kurang. Gara-gara kenapa? Dia nggak bisa asal buka gas karena akan selip. Jadi akselerasi inilah yang membuat selalu tertinggal RC pada saat keluar tikungan. Itu pertama. Yang kedua adalah sisi braking. Nah, untuk pengereman, karena dengan lemahnya traksi ban belakang dan saat ini Honda memang sedang berusaha untuk meningkatkan front end, maka pada saat pengereman braking keras pun Honda selalu ketinggalan. Jadi mereka nggak bisa braking keras dan itu yang membuat saat ini Marquez selalu pada kondisi limit. Dia tegaskan tadi, pada saat lintasan lurus selalu dia suffering karena Ducati dengan mudah menyalipnya dan Marc Marquez untuk melakukan atau menyalip Ducati harus melakukan braking keras dan inilah yang membuat bannya dia cepat habis. Jadi terkikis karena ban kan selalu dapat pressure, Cak. Namanya ya Saman bayangin aja lah, Saman membalap nih, Saman geber motor. Ya karena lurusnya Saman kalah, Saman artinya ya harus mengkompensasi pada saat masuk tikungan. Musuh Saman kenceng nih lurusnya. Saman artinya kan harus benar-benar hard braking pada saat masuk tikungan untuk apa? Untuk mendekati lagi. Dan ini terjadi berulang-ulang selama 21 lap dan itulah yang membuat stamina pembalapnya pasti akan cepat capek. Pertama, yang kedua adalah dari sisi semuanya, dari sisi komponennya, dari bannya, kemudian juga dari brakingnya, pastinya akan berubah. Pastinya feel-nya akan berubah dan ini yang membuat stres berlebih pada ban. Sekali lagi yang paling utama memang ban. Dan itu juga membuat resikonya sangat tinggi. Karena kenapa? Pembalap mudah melakukan kesalahan kalau dia braking keras. Terlalu late brake itu akan berpotensi membuat kesalahan. Jadi bisa aja ngelok dari remnya, kemudian dia malah melebar. Jadi itulah yang menjadi kendala ya bagi Honda untuk meraih hasil bagus. Makanya Marquez menyerahkan kepada Honda, lah monggo lah. Insinyur pokoknya aku ngomongin awakmu iki lho, masalahmu. Yang penting aku bisa memecahkan, tugasku adalah membalap. Jadi semuanya diserahkan pada engineering Honda untuk memperbaiki semuanya. Ya, jadi itu ya penekanan terbaru Marc Marquez yang paling fresh. Mungkin teman-teman yang nggak tahu hari ini ada update dari Marc Marquez tentang itu. Jadi kita tunggu seperti apa. Apakah di Mugello nanti Honda bisa mengimprove karena kita tahu bahwa top speednya pun Honda termasuk saat ini paling rendah ya. Termasuk rendah lah ya dibandingkan dengan Yamaha M1. Fabio aja juga di belakangnya M1 malahan ya. Jadi kita lihat seperti apa usaha dari Honda. Itu penekanan Marc Marquez, dua kelemahan Honda yang ditekankan oleh Marquez. Jadi dua kelemahan. Semoga aja bisa dipecahkan ya, karena kita tahu memang, aduh kayaknya nggak fair banget sih ya, top speednya tinggi banget. Makanya kalau kita lihat Martin kemarin di lurusnya bisa dengan mudah nyalip-nyalip aja. Tapi Marquez harus berusaha keras untuk di tikungan. Semoga saja akselerasinya lebih oke, jadi power yang memang besar itu bisa diterjemahkan secara murni ke ban, dan akselerasi dari Honda RC akan makin jos gandos, artinya top speednya nanti akan tinggi. Ya itu otomatis ya, Cak. Nah, itu yang pertama, Cak. Yang kedua, nah ini hot banget Kang Mas. Ternyata ada update informasi interview Valentino Rossi yang secara jelas dan gamblang mencoret nama Marc Marquez. Ini bikin heboh, Cak. Media-media luar banyak membahas mengenai ini karena Valentino Rossi ternyata tidak bisa move on, Cak. Judulnya Loro Ati Kang Mas, judulnya Broken Heart, judulnya bener-bener nggak bisa terlupakan. Spangkles membuat nama Marquez dicoret dari rival utama Rossi. Dicoret oleh Rossi dari musuh terberat Rossi. Jadi ada 3 nama yang diutarakan oleh Rossi ya sebagai rival terberatnya. Yang pertama adalah Max Biaggi, itu disebutkan oleh Rossi ya. Yang pertama musuh terberat dari Rossi, yang kedua adalah Casey Stoner ya, dan ketiga adalah Lorenzo. Jadi hanya 3 nama, Cak, yang disebut Rossi sebagai lawan terberat. Sementara Marc Marquez yang jelas-jelas menyabet juara dunia 6 kali tidak dianggap oleh Rossi. Jadi menurut Rossi, ya dia mah cincai kacangan lah gitu ya. Posisi demikian. Ditegaskan oleh Rossi tentang ini bahwa hanya 3 pembalap yang menjadi musuh terberatnya dalam karirnya di MotoGP, yakni itu tadi ya, Max Biaggi, kemudian Casey Stoner dan Lorenzo. Nah, ini kata Valentino Rossi yang diterjemahkan dari MotoGP. Menurutku musuh terberatku dari karir MotoGP ku adalah Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan Max Biaggi. Dengan Biaggi kami memiliki rivalitas yang sangat berat sejak awal karena kami tidak pernah menyukai satu sama lain. Aku datang sebagai seorang pemuda yang bodoh dan aku saat itu langsung membuatnya kesal. Di kelas 250cc dia sudah mengumpat, apa-apaan ini? Bahkan di kelas 125cc saat itu, dia sudah tidak menyukaiku. Jadi itu tensi buruk serta rivalitas tiada ujung. Dan terakhir, kami berjuang untuk kejuaraan dunia 500cc, dan itulah kenangan bagus. Sementara dengan Stoner dan Lorenzo berbeda, karena dengan Biaggi aku adalah anak muda yang harus mengalahkan orang tua, dan sebaliknya dengan Casey Stoner dan Lorenzo, aku adalah orang tua yang mereka harus coba kalahkan. Jadi yang aku rasakan, Lorenzo dan Stoner lebih kuat dari Biaggi. Dalam artian ada evolusi baik motor serta pembalapnya.
Jadi saat aku muda, aku selalu kuat dan bisa di depan. Namun ketika usia bertambah dengan segala kerumitan motor, sulit bagiku untuk melakukannya. Yes, itu konfirmasi Valentino Rossi. Ya sebenarnya sih bukan hal yang perlu dibahas dalam sih ya, Cak. Karena ya sah-sah saja sih Rossi mengatakan demikian. Tapi memang di media-media luar Spanyol dan Italia, semua penjabaran Rossi ini menjadi hot news ya. Karena kita tahu bahwa dari ranking saja, Rossi ini adalah salah satu pembalap yang bisa kita katakan ditempel berat oleh Marc Marquez. Jadi kalau kita bongkar seperti apa sih sebenarnya untuk rankingnya di MotoGP atau kelas Premier ini, yang pertama Agustini, yang kedua Rossi, dan ketiga Marc Marquez. Setelahnya itu agak jauh sih, Lorenzo kayak Stoner kayak agak jauh. Karena kalau nggak salah dia masing-masing 3 kali di kelas Premier. Makanya ini menjadi salah satu hot topic, hot article, hot news yang mana membuat kita pun jadi berpikir begitu ternyata sakit hatinya Rossi dengan Marc Marquez yang saat ini juga ditularkan kepada murid-muridnya, Cak. Jadi konfirmasi dari Haro, mantan dari LCR Honda manager, Haro mengatakan bahwa saat ini pun para murid Valentino Rossi yang di VR Academy, mereka semuanya nggak suka sama Marquez. Katanya Haro memang ditularkan oleh Valentino Rossi kepada anak buahnya. Itu salah satu hal yang memang cukup konyol sebenarnya, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, sebab jangankan Valentino Rossi, bahkan fans semuanya ya, fans VR46 aja semuanya benci sama Marc Marquez, semuanya nggak suka Marc Marquez. Mereka benar-benar broken heart karena jika Marquez tidak melakukan hal itu, mungkin Rossi akan mengoleksi juara dunia satu kali lagi dengan segala kehebatannya pastinya, dan ini tentu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi VR46. Tapi ya itulah racing, dan ternyata juga Marquez toh juga saat ini mengalami cedera yang tak kunjung habis. Makanya sebenarnya kalau kita boleh katakan ya sebenarnya udahlah kita lupakan saja sebenarnya ya, karena itu kan masa lalu, dan toh juga sekarang sudah ada balasannya ya Marquez kalau memang demikian. Ya jadi itu update IWB buat sampean semuanya tentang Rossi yang masih belum move on, dan juga tentang 2 kelemahan Honda yang sudah dibeberkan Marc Marquez. Dan IWB juga akan berikan update-update lainnya buat sampean semuanya tentang MotoGP yang pasti, dan tentu saja kita akan memberikan update yang paling jos buat sampean tentang Isle of Man TT. Sampai angel ngomongin Kang Mas. Soalnya ini baru pertama ya, ada vlogger dari tanah air yang datang ke UK ya, ke Isle of Man TT. So, angel banget ya Cak bosnya. Sekarang sampean komen di bawah, kira-kira pada saat nanti IWB di UK, di Inggris nanti pada Isle of Man TT, apa saja yang sampean ingin ketahui supaya IWB bisa share ke sampean. Apa aja yang IWB harus liput? Kira-kira apa yang perlu kita bongkar mengenai pitnya kah? Atau mungkin mengenai aspalnya? Tracknya seperti apa? Sampean komen di bawah supaya nanti IWB bisa update buat sampean informasi terjos-gandos dari Inggris nanti ya. Itu aja update Iwan Benaran tentang MotoGP dan spill sedikit tentang Isle of Man TT. Semoga mencerahkan, dan seperti biasa kalau sampean suka video sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak. Sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendes.